Dionisio Siringo-Ringo, saya dari Yokohama National University. Hari ini saya akan bicara tentang vibration-based structure health monitoring assessment. Fokus saya pada long span bridges, tall building. So, presentasinya dalam bahasa Indonesia, tapi slides-nya dalam bahasa Inggris. Untuk teman-teman yang di online juga silahkan. Saya upload material presentasinya di sini dan beberapa paper yang related untuk ini semuanya taruh di Dropbox ini. Jadi silahkan di download untuk mengikuti presentasi. Ada passwordnya, passwordnya Tokubetsu ITB 2024, khusus untuk PowerPoint presentation. Untuk papernya semuanya tidak pakai password, jadi silahkan download. Oke, sebelum saya presentasi, sebelum saya bicara tentang lecture, saya buat disclaimer dulu ya. Ini penting soalnya. Jadi presentasi ini covers only the main idea dan result ya. Saya tidak akan banyak bicara detail soal method, data analysis and so on ya. Karena itu sangat detail. Jadi saya akan tunjukkan beberapa case study. Kemudian untuk detailnya itu silahkan refer ke paper yang ada di publication, yang ada di QR code tadi. Kemudian example yang saya contohkan, contoh-contoh aplikasi yang saya presentasikan di sini itu sebagian besar dari riset saya ya. Jadi bukan dari pihak lain atau riset group yang saya sempat involve. Jadi sedikit banyak saya personally know tentang itu. Jadi bukan saya comot dari yang lain. Yang ketiga ini saya tahu bahwa ini penting ya. Viewpoints on interpretation. Jadi datanya sama, tapi viewpoint and interpretation itu mungkin beda-beda. Among researcher itu beda-beda ya. Jadi yang saya presentasikan ini adalah viewpoint saya. Oke. Tapi saya juga mengetahui bahwa yang lain, researcher yang lain itu punya pendapat yang berbeda. Walaupun sama data, tapi analisa sama, tapi viewpointnya mungkin beda. Dan yang terakhir ini, karena riset ini sebagian besar adalah funded research, ini saya harus tegaskan bahwa opinions on findings, bukan findingnya, opinions on finding, interpretation itu adalah milik saya dan tim saya waktu itu, dan tidak merefleksikan institusi yang memberikan fund atau institusi yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja di situ. Oke, jadi clear ya, disclaimer dulu di depan. Oke, presentasi akan dibagi dalam dua part. Per satu fundamental principle, part 2 itu tentang aplikasi, lesson learned dan let's continue ya. First part itu tentang fundamental. Oke, so pertama saya ingin bicara tentang structural vibration. Mungkin teman-teman di sini ada adik-adik ya, atau yang di Zoom juga sudah mengenal, setidaknya mungkin sebagian besar sudah pernah ngambil kuliah vibrasi. Kita tahu ada hal-hal khusus yang ditawarkan atau diberikan dalam studi vibrasi, dan mengapa studi vibrasi itu penting. Jadi setidaknya ada dua hal. Yang pertama itu ialah struktur vibrasi yang berlebihan, certain type of vibration itu bisa menyebabkan structural failure. Structural failure at catastrophic level. Jadi in addition to static, itu vibrasi juga penting. Dan yang kedua ialah vibrasi itu bisa menyebabkan loss serviceability. Jadi mungkin strukturnya tidak rusak atau tidak fail, tapi jadi kehilangan fungsi. Loss serviceability, misalnya discomfort, noise. Ini hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan. Nah, apa aspek yang penting dalam belajar tentang getaran atau vibrasi? Yang pertama, pada design level kita harus harus dapat memprediksi vibrasi terjadi atau tidak. Ini basic sekali. Jadi kalau Anda mendesain suatu struktur, Anda harus, kalau statik itu kan biasanya kita tahu lendutan. Tapi di samping itu juga kita harus bisa memprediksi apakah akan terjadi vibrasi dan at what stage ya vibrasi itu mungkin terjadi. Kemudian kalau terjadi vibrasi dalam desain, kalau kita sudah mengantisipasi akan terjadi vibration, kita itu harus tahu
apakah kita perlu mengontrol vibrasi itu atau tidak? Apakah itu acceptable atau tidak? Kalau itu acceptable ya udah, kita biarkan seperti itu as is, tidak apa-apa. Tapi kalau perlu kita kontrol ya kita harus melakukan upaya untuk mengontrolnya. Kita kontrol itu ada dua alasan. Pertama, dikontrol untuk mencegah struktur failure, itu yang paling fundamental. Kemudian kita bisa juga kontrol untuk membuat dia tidak jadi become more comfortable ya. Serviceability levelnya naik. Yang ketiga itu monitoring. Jadi ini vibrasi itu in addition to these two ya, kita harus monitor possible vibration occurrence untuk structural assessment. Jadi ada tipe-tipe struktur tertentu yang harus dilakukan monitoring dan akan saya jelaskan nanti di beberapa hal lebih detail ya. Nah, untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini, apa yang kita perlukan? Kita perlu, pertama tentu saja kita perlu comprehensive understanding ya. Jadi basic knowledge-nya itu ya mechanical vibration or analisa struktur itu harus kita tahu. Kemudian kita harus bisa memodelkan vibration. Disinilah, jadi mungkin nanti dalam lecture, dalam workshop akan lebih detail saya jelaskan ini. Harus bisa memodelkan vibrasi dalam bentuk mathematical model. Jadi efek dari vibrasi yang biasa diterima oleh struktur itu harus dapat dimodelkan. Dari model itu kita bisa kalkulasi besarnya berapa. Kemudian kita harus bisa mengukur respons. Jadi bukan hanya memodelkan atau memprediksi, tapi juga mengukur apa yang terjadi pada real structure. Oke, saya fokus untuk presentasi ini jembatan dan building ya. Ini cerita tentang suspension bridge. Jadi kalau di jembatan itu, jembatan panjang itu ada dua tipe yang bisa mengcover bentang paling panjang. By the way ya, tahu nggak definisi jembatan span itu apa? Span, longest span. Ini saya sering salah ini. Mungkin ada mahasiswa ya. Tahu nggak? Mengukur, kalau orang bilang longest span bridge itu mengukurnya dari mana? Peer to peer ya, betul. Ya hampir betul sih. Jadi jarak terjauh dari dua tumpuan undisturbed. The longest distance between two supports undisturbed itu yang panjang. Jadi misalnya gini, saya pernah dengar ya, ada yang bilang Zhuhao Macau itu jembatan terpanjang di dunia. Secara total iya, 33 km kalau nggak salah. Tapi bentang yang paling panjang itu one part itu nggak terlalu panjang ya. Di bawah, saya pikir di bawah 700-an atau mungkin saya perlu. Oke, jadi itu ya. Nah, untuk definisi long span bridge itu sendiri agak berbeda. Misalnya di Jepang itu long span bridge itu 200 meter. Jadi bentang span itu 200 meter ke atas itu disebut long span bridge. Kalau di US itu 152 meter atau 500 feet. Oke. Kalau Indonesia mana? Indonesia ngikut mana? Nggak tahu. Indonesia mungkin biasanya ngikut ASTO ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya, ini sejarah di dunia ya. Ada ini nggak? Pointer. Ya, ada. Oke. Ini kita belajar sejarah sedikit. Bukan. Jadi pertama kali itu di Menai Bridge di UK itu 1826. Itu kira-kira berapa? 200-an lah. Sekarang yang paling panjang itu di Turki ya. 1915 Çanakkale Bridge. Itu bentangnya itu 2023. Paling panjangnya. Dan itu diresmikan kalau salah 2023 juga. Nah, ini kita lihat evolusinya ya. Nah, di awal-awal itu Europe ya, kemudian ke US. US dari era the first years of the centuries itu ada Brooklyn, Williamsburg ya, kemudian George Washington, Golden Gate. Kemudian di era tahun 70-80, Humber itu ada mulai di UK. Kemudian di 90-an kalau kita lihat itu Jepang udah mulai catching up ya. Sampai 98 itu yang paling panjang di dunia itu Jepang, Akashi Kaikyo. Dan itu remain that way for maybe almost 30 years ya. Sampai akhirnya tahun lalu ya. 2 tahun lalu itu Çanakkale Bridge di Turki. Tahun 2000-an, kalau kita lihat tahun 2000-an, jadi sudah dalam waktu 25 tahunan terakhir itu Cina mulai catching up. Terus sekarang mereka masih di yang Zigang itu masih di kira-kira
1.500-an bentangnya. Indonesia bentang terpanjang suspension bridge tahu nggak? Ada yang tahu? Suramadu bukan suspension, cable stay. Kutai yang ambruk kan? Iya. So anyway, setelah suspension itu cable stay, itu biasanya yang panjang. Nah ini cable stay bridge, itu terlambat dimulai, karena teknologi cable stay bridge itu baru dimulai, baru mature itu kira-kira tahun 50-an, 1950-an. Pertama kali itu di Eropa ya. Selalu itu permulaan teoretikal itu di Eropa. Eropa sampai tahun 1970-an, Prancis, Jerman, kemudian Jepang mulai catching up di tahun 90-an. Catching up tahun 90-an, kemudian Cina. Jadi Cina itu dia langsung bisa dibilang dia sangat menguasai di cable stay. Cable stay. Dan ya bersaing dengan Jepang itu, kita lihat di era-era tahun 2000-an. Ini ada pointer ya. Oke, pakai ini aja ya. Pointer. Yes, here. Dan Tatara Bridge sempat menjadi yang terpanjang di dunia tahun 1990-an ya. Kemudian Sutong Bridge in China tahun 2000-an. Raski. Sekarang yang terpanjang di dunia itu masih di Rusia, Raski Bridge. Sutong. Saya dengar ada rencana untuk membuat yang terpanjang di China, mungkin tahun 2026 ya. Oke, kenapa kita harus tahu ini ya? Nanti kita lihat. Nah, ini konsekuensinya. Semakin panjang bentang jembatan, berarti dia apa? Frekuensinya semakin kecil. Natural frequency ya. Natural frequency kecil itu artinya apa? Artinya dia periodnya panjang. Artinya ada waktu untuk yang dibutuhkan untuk melakukan one cycle of oscillation itu panjang. Okay? Itu artinya dia makin fleksibel. Jadi longer span becomes lower natural frequency, more flexible. Kalau sesuatu yang sangat fleksibel itu dia akan sangat susceptible, right? Susceptible to vibration, mudah bergetar. Oke. Oke, nah ini sekarang kalau Anda lihat di sini, kira-kira Akashi Kaikyo itu di sini, sobat-sobat mulai. Ini Akashi Kaikyo ya, 2000. Jadi bentang tengah itu 1991. Itu kira-kira di sini. Di bawah 0,5. Di bawah 0,05. The first hertz, the first period, the first frequency. Kemudian yang sekarang sedang merajai jadi jembatan paling panjang, Chanakale itu 0,0456 Hz, even lower frequency ya. Jadi lebih fleksibel lagi. Dan ini impian engineer jembatan di dunia, propose, which one is it? Middle one, here. Oh, this one. So propose Messina Bridge in Messina Strait, Italia. Itu panjangnya itu 3.300 bentangnya, terpanjang. Ini sebenarnya jembatan ini tahun 2012 itu sudah selesai desainnya dan sudah akan segera dibangun. Cuma Italia kena krispon, jadi mereka membatalkan atau menunda. Nah, jadi satu hal, frekuensi ya. Hal kedua, damping. Tahu damping kan? Apa? Redaman. Kita lihat nih, ini average damping of girder dominant modes versus maximum span. Ini data dari Jepang saja, saya nggak punya data dari luar Jepang. Ini suspension bridge kalau Anda lihat ya, apa kecenderungannya di sini? Semakin panjang jembatannya, semakin kecil dampingnya. Oke? Cable stay bridge juga begitu. Ya. Semakin panjang jembatannya, semakin kecil dampingnya. Artinya apa? Redamannya semakin rendah. Kembali kemampuan dari struktur itu untuk mendissipate atau menyerap energi itu semakin kecil. Jadi kalau misalnya kamu lihat struktur dia fleksibel seperti ini, nggak ada itu eternal flexible ya. Maksudnya vibrate eternal itu nggak ada.
Jadi suatu saat dia akan kembali ke stationary position kan. Nah, kapan dia akan kembali ke stationary position? Tergantung pada redaman. Kalau dia redamannya tinggi, maka dia akan cepat kembali ke stationary position seperti ini. Tapi kalau sudah fleksibel, terus redamannya kecil, artinya apa? Dia akan berayun-ayun terus seperti ini kan. Berayun-ayun terus gitu. Nah, jadi dua hal ini, kombinasi antara flexibility of the structure dan small in damping itu kombinasi yang memungkinkan struktur untuk makin bergetar. Lalu kita lihat building ya. Building juga seperti itu. Ini cerita tentang top 10 world's tallest building ya. Currently itu yang paling tinggi itu 824 meter. 28 meter di Burj Khalifa Dubai. Ini banyak definisi tentang tall building ya di dunia ini. Tapi saya mengacu pada CTBUH, Council of Tall Building Urban Habitat. Jadi dia bilang tall building itu kalau 14 story atau lebih dari 50 meter tall building definisinya. Kemudian di atas tall building, di atas 300 meter itu disebut super tall. Di atas 600 itu mega tall building. Nah ini salah satunya. Jadi di dunia itu ada 3 mega tall building. Nih, 1, 2, 3. Shanghai Tower, Burj Khalifa, Makkah Royal. 3. Nah, kalau gedung, itu bedanya apa? Hampir sama, seperti Longspan Bridge. Semakin tinggi dia, semakin fleksibel. Oke. Contohnya ini, untuk 50 story, 50 story building itu, the first bending modes typically about 0.2 Hertz. Berarti berapa? Berapa second waktu dia satu oscillasi? Berapa? 5 detik. Bayangkan, 5 detik tuh untuk complete cycle gitu. 5 detik. Kalau dia dampingnya kecil, dia berayun-ayun terus kan? 5 detik, pusing nggak tuh kamu di atas? Nah, kalau makin tinggi dia, misalnya seperti ini ya, 100 story, 100 story, itu range-nya itu 0.1 until 0.125 Hz. Jadi 10 detik di atas kan. Jadi sangat penting apa? Redamannya harus tinggi ya, kalau seperti ini. Okay, so we have like structural components, right? Then there is a structural material. Sekarang itu ada tendensi structural material itu apa? Lighter and stronger. Jadi misalnya ini contoh material yang diproyeksikan akan dipakai untuk struktur mungkin 10, 50 tahun, 100 tahun ke depan. Kita lihat ini grafnya ini apa? Yield strength, density. Density mengatur berat kan? Ini yield strength ini kemampuan tekan atau tarik kan? Kalau kita lihat ya, lihat nih, ceramics itu dia dengan density sekitar segini sama seperti ini, tapi dia kemampuan yield strength-nya beratus kali lipat. Oke? Jadi apa? Jadi makin dia nggak butuh banyak material kan, nggak butuh banyak. Dia bisa mengcover area, mengcover apa? Requirement untuk yang struktur yang memerlukan daya tekan atau daya tarik yang sekuat ini. Jadi development of lighter and stronger materials for structure itu sekarang sedang berjalan, dan mungkin kalau nanti kalian umur berapa? 20-an lah ya. Mungkin 40 tahun lagi, 20 tahun lagi itu mungkin dia sudah di market ya udah. Nah, di masa saya gitu ya. Ini contoh yang paling nyata. Tahun 1998 itu Akashi Kaikyo, dia itu menguasai dunia. Kalau Anda ingat tadi ini sejarah ya. Kenapa Akashi Kaikyo ini jembatan paling panjang bisa segitu lamanya dia bertahan paling panjang? Kenapa? Apakah orang nggak mau bangun jembatan lebih panjang lagi? Tidak, orang mau kan. Tapi bottleneck-nya di mana? Kabelnya. Jadi kabelnya itu waktu Akashi Kaikyo dibangun, itu dia pakai yield strength-nya itu 1760 MPa. Teknologi yang ada waktu itu, ini dibikin oleh Nippon Steel Engineering ya. Teknologi yang ada waktu itu, teknologi material, itu cuma mampunya segitu. Nah, kalau kamu bangun lebih panjang lagi,
Jadi 1991 meter ya. Kalau kita ingin bangun 2000 atau 2500 gitu, maka kalau kita pakai kabel seperti ini, high strength-nya seperti ini, perlu 2 kabel. Jadi kalau kamu lihat ya, suspension bridge itu 1 kabel kan? Kalau ingin bangun lebih panjang lagi, perlu 2 kabel. Artinya apa? Lebih berat kan? Kalau lebih berat berarti apa? Semuanya berubah. Semua perhitungannya berubah. Jadi itu salah satu bottleneck waktu itu. Nah, tahun 2023, kira-kira tahun 2012-an lah, itu sudah bisa dibikin 1960 MPa. Nah, tahun waktu Messina Bridge dibangun, direncanakan dalam desainernya itu bilang, ini bisa jalan kalau kita udah bisa menemukan kabel dengan strength-nya itu 1860. Kalau enggak, ini nggak bisa jalan. Nah, mulailah di situ, dari segi metalurgi, material itu berlomba-lomba mencari ke sana. Jadi ini kita lihat ya, ini graf ini melihat strength improvement of wire for suspension bridges. Jadi teknologi itu mendukung selalu kemajuan teknologi, membuat enables lighter or structure, longer span bridges and so on. Oke, sekarang apa saja yang dapat menimbulkan vibrasi, sumber-sumber vibrasi dalam struktur? Yang pertama itu wind-induced vibration. Here I'll talk especially on long span bridges ya. Pertama itu wind-induced vibration. Okay. Wind-induced vibration ini sangat unik, fenomena yang unik. Ada banyak ya. Nanti kalau ada yang mau ikut workshopnya, saya akan jelaskan lebih detail. Jadi ada buffeting, ada vortex vibration, ada galloping, ada flutter. Ini the main idea ya. Kemudian seismic induced vibration, ini earthquake. Atau biasanya kita bilangnya ini, support induced vibration. Karena earthquake itu hanya satu bagian dari support induced vibration. Okay. Kemudian traffic induced vibration. Ini untuk roadway dan railway bridges. Traffic induced vibration ini tergantung pada massa dari kendaraannya, surface-nya ya, surface dari roughness-nya, surface dari kendaraan, dan moving velocity. Untuk sebagian jembatan, tipe jembatan, misalnya long span bridge, this is not very significant ya. Karena rasio dari massa kendaraan ke massa jembatannya itu sangat kecil. Tapi kalau kita lihat sekarang di Cina itu lagi ngetren tuh, dia bangun double deck. Di atasnya mobil, di bawahnya railway. Nah, itu penting itu. Karena railway itu massa dari satu wagonnya itu besar kan? Bisa berapa puluh kali kendaraan. Nah, itu jadi interaksi antara jembatan dengan massa itu besar. Massa itu efeknya besar ke interaksinya. Dan untuk pedestrian bridge ini di Eropa ini kebanyakan human induced vibration ini jadi isu besar ya. Kenapa isu besar? Karena human induced vibration itu something that you can feel. Kalau kamu naik mobil, jembatannya bergetar, kamu dalam mobil nggak ngerasa kan? Nggak ngerasa. Tapi kalau kamu jalan di jembatan dan jembatannya bergetar as you move, kamu merasa langsung takut kan? Nah, jadi itu lebih kepada feeling. Tapi ini juga isu yang besar untuk jembatan. Saya hanya bahas 2 ya. Mungkin nanti kalau tertarik di workshop saya akan bahas lebih detail tentang yang lain. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini wind and earthquake loading effect on more flexible structure. Sedikit matematik di sini. Ini equation of motion. Tahu kan equation of motion ya? Tahu nggak? Siapa yang tahu? Yang udah belajar? Bapak dosen mau pasti ya. Belum belajar equation of motion? Udah kan? Jadi ini bagian struktur part. Ingat Hooke's law nggak? Hooke's law bilang apa? Ada stiffness, ada deformasi kan? Nah, Hooke's law itu satu bagian dari hanya bagian sini. That's the Hooke's law. Jadi kalau kamu belajar statik ya, kamu tuh belajar cuma yang ini aja nih. Jadi unstroke, mungkin siapa yang ngajar unstroke sih? Kalau unstroke udah susah itu, ingat, unstroke itu cuma yang ini. Oke, jadi dalam dinamik, structural dynamics or vibration, kita harus perhatikan juga efek dari inersia. Jadi first part ini inersia. The second part ini damping, redaman. Okay? The third part is stiffness ya. Stiffness itulah yang mengatur rendutan gitu ya. Nah, that's on the left hand side ya. On the right hand side you have a
force. Ini yang menyebabkan struktur bergerak, ya. Oke. Itu biasanya kita bisa modelkan sebagai fungsi waktu atau fungsi dari displacement atau velocity atau bahkan acceleration. Tahu nggak artinya apa? Kalau ini, oke, fungsi getaran loadingnya adalah fungsi dari getaran, berarti dia apa tuh sistemnya? Sistemnya coupled, kan? Soalnya apa? Beban di sini itu tergantung deformasi di sini, oke? Deformasi di sini tergantung beban di sini. Nah, itu coupling jadi. Nah, itu salah satu kesulitan vibrasi. Jadi di samping efeknya lebih banyak, juga ada potensi terjadi coupling. Atau dalam loose term kita kenal itu non-linearity effect, ya. Jadi kalau misalnya kita hanya belajar atau pakai yang ini saja, yang F saja, maka itu uncoupled. Jadi kalau basic vibration itu uncoupled. Linear effect itu cukup untuk yang sini. Oke, sekarang kita lihat kalau gempa dan angin. Gempa itu support motion due to earthquake itu mungkin di sini aja. Oke, FT aja. Sebesar inersia dari massa dari bangunan atau struktur tadi. Kalau wind excitation untuk small wind non-linear effect itu ini aja. Tapi untuk aeroelastic effect kamu harus include this part, ya. Harus disertakan. Oke, sekarang kalau kita lihat, jadi kita tadi belajar tentang natural frequency dan damping, ya. Sekarang dari loadingnya sendiri, karakteristik loadingnya itu gimana sih kalau gempa dan angin? Ini contoh spektra wind loading. Jadi angin biasa yang diukur di atas jembatan. Itu sekitar 30 meter per second. Kalau di atas top bridge itu, ya, 150 meter gitu. Kira-kira 130 meter per second. Constant. Ya gitu. Oke. Kalau kita ubah kepada spektra, tahu nggak cara ngubah ke spektra? Udah belajar? Mungkin belum ya, satu ya. Tapi spektra itu apa? Spektra itu gini. Kalau kamu lihat getaran, ya, misalnya getaran oscillation seperti ini disebut satu frekuensi, jadi satu peak aja. Tapi kalau getarannya random gini, itu banyak peak. Nah, kalau angin itu dia tuh seperti ini karakteristiknya. Jadi di rentang frekuensi 0.001 Hz to about 1 Hz itu ada peaknya. Oke. Nah, kalau gempa itu random juga, oke. Random. Tapi kalau lihat di frekuensinya, ini period ya, sorry ya. Kalau di flip aja tinggal ya. Di period itu kita lihat di akumulasi energinya itu ada pada shorter period or rather high frequency, right? Itu berarti kira-kira berapa? Antara 0,2 sampai 1 second. Berarti 0,1 sampai berapa hertz? 0,2 10 bagi 5 hertz, kan? Berarti lebih tinggi ya, sedikit lebih tinggi daripada angin. Oke, nih conceptuality. Jadi seperti ini. Angin itu di sini nih, frequency range. Oke. Tall building, high rise building, earthquake itu seperti ini. Jadi main energy yang dari getaran ya, dari loadingnya itu ya, itu sekitar di sini, 0,01 sampai 0,1 Hertz frekuensi. Ini untuk angin. Kemudian untuk gempa itu di atas 1, jadi sekitar 1 sampai 2 Hertz. Long span bridges dari tadi ya, frekuensi natural itu sekitar di sini kan tadi. Tall or high rise building sekitar sini. Jadi apa? Apa kesimpulannya ini? Angin lebih menentukan untuk long span bridges. Oke. Jadi kalau desain biasanya itu di critical loadingnya itu dari angin. Nah, kalau tall high rise building itu mungkin 50-50 ya, masih. Sampai ketinggian tertentu itu earthquake masih yang dominating load ya. Setelah itu mungkin sudah berubah ke angin. Oke, jadi kita udah lihat dari karakteristik bangunan, karakteristik strukturnya dan juga dari loadingnya.
Sekarang kalau kita lihat, kenapa kita harus belajar atau memonitor ya? Long span bridges and tall building. First, we know it is flexible, right? Natural frequency, low damp, right? Jadi potensi untuk getaran tuh ada. Tuh. Jadi kita expect structure to experience large vibration. Konsekuensinya apa kalau large vibration? Structural integrity. Mungkin aja terjadi sesuatu ya. Kemudian serviceability concern, this is also important ya. Jadi nggak berarti dia akan runtuh atau apa, tapi kenyamanan berkurang. Nah, untuk mencegah ini, beberapa teknik bisa dilakukan, bisa dengan waktu desain kita, desainnya tidak terima atau kita ubah, atau kita desain as is, tetapi kita add, kita tambah structural control system. Bisa pasif atau active control. Dari situ kita, konsekuensinya apa? Kita harus evaluate performance-nya. Jadi nggak hanya pasang terus tinggalin ya, kita harus evaluasi. Oke, kemudian dari segi investasi, large structure ya, long span bridges, tall building, high rise building itu biasanya itu large structure kan. Ada banyak uncertainty and variation ya. Uncertainty itu di mana? Di loadingnya ada uncertainty. Kita assume, tadi kan ada kurva itu semua itu assumption. Kemudian material itu juga assumption, connection, connectivity, everything is assumption ya. Kamu assume dia fix atau rigid itu kan juga assumption ya. Kita punya banyak asumsi, makin besar strukturnya, makin kompleks, maka asumsinya makin banyak. Dan konsekuensinya itu makin ada kemungkinan variasi ya, loading effect. Dari segi uang, investment tentu saja itu big investment ya. Vital infrastructure. Kalau ada satu jembatan yang roboh, ingat nggak ada waktu itu pier jembatan yang ditabrak sama tongkang kan di Amerika roboh kan? Itu dari segi investasi berapa kerugiannya coba? Luar biasa itu buat port yang di situ kan. Tapi bukan saja kerugian finansial ya. Kerugian apa? Rasa aman. Tiba-tiba kan semua orang rasa, wah kalau tongkang aja bisa ngerobohin satu jembatan gitu. Aman gak tuh jembatan yang lain? Itu dipikirnya. Jadi big investment, vital infrastructure, perlu di-manage. Ada maintenance dan asset management. Jadi ini hal-hal yang membuat kita perlu. Jadi the driven factors or driven force behind the structural monitoring. Oke, sekarang kita bicara tentang main komponen structural monitoring. Ini definisi yang saya bikin ya, sorry ya. Maksudnya, saya bilang gini, HHM itu banyak sekali definisinya. Kalau kalian HHM apa? Structural Health Monitoring. Saya suka definisi gini. The ability to assess structural condition. Ability ya, bisa nggak assess structural condition? Under certain loading condition. Jadi under certain condition or under certain loading. Harus ada using structural response. Jadi hanya bergantung pada structural response. Acquired by sensing system. Jadi ada 4 komponen kan? Ability to assess structural condition, ada loadingnya, ada structural response, ada acquired system. Jadi komponen pertama itu adalah sensing system. Sensing system itu apa? Measurement, itu misalnya apa yang kamu ingin ukur, structural response, misalnya velocity, displacement strain, so on, etc. Dari situ kita bisa tahu, kalau tahu apa yang mau diukur, kita baru tahu apa sensor yang dibutuhkan. Kemudian kita harus tahu tuh sensing mekanismenya bagaimana. Oke, saya jelaskan detail nanti ya. Sensing system, dapat sensornya, dapat sensing systemnya, kita bikin apa? Data acquisition ya. Gimana cara dapat datanya? Itu bisa pakai wired atau wireless. Bisa, dan juga harus hitungkan sinkronisasi data. Jadi nggak data terlambat 1 menit, itu kacau semua jadinya kalau gitu. Ada sinkronisasi. Mau pakai sistem yang continuous atau ad hoc? Continuous itu artinya apa? Kamu taruh di situ sensornya, biar aja di situ terus beroperasi. Atau ad hoc, kamu datang, taruh, pergi pulang, cabut gitu. Data transmission, gimana? Mau pakai data logger di sana atau pakai transmission yang dikirim? Dan juga data storage and cleansing, ini juga terlalu detail. Nah, the core itu adalah data analysis ya. Saya akan bicara lebih detail nanti later. Kemudian structural modeling, mungkin data analysis cukup mungkin. Okay. Tapi kalau kita ingin tahu lebih detail, kita harus memodelkan struktur, finite element atau model based variation.
Kemudian dari berbasis dari ini kita lakukan structure and assessment. So the end product itu tetap aja harus ada structure assessment, interpretasi. Jadi kalau misalnya saya ketemu konsultan atau ketemu researcher itu, dia kasih data, frekuensinya naik, ininya turun, ininya turun. So what gitu. Apa artinya? Apa yang kamu bilang dengan ini? Kalau tidak ada data interpretasi. Jadi saya bilang ini level tukang, ya. Ini level S1, level S2, level PhD. Setidaknya begitulah kasarnya. Jadi, tapi tidak berarti kalau S1 nggak bisa melakukan ini ya. Kalau ITB mestinya bisa lah ya. Setidaknya sampai sini lah ya. Oke, ini panahnya saya mau bilang bahwa bisa saja dari data analisis kamu lakukan structure assessment langsung tanpa modeling. Oke, structure assessment is an art. Tahu zaman dulu di Oxford atau di Cambridge itu yang pertama keluar tuh sarjana itu apa? Bachelor of Art. Jadi art, a delicate balance between scientific and engineering approach. Jadi kalau kamu pakai scientific approach aja, itu nggak laku. Nah, itu banyak hal-hal yang kalau saya perhatikan ya, ini bukan menjudge ya. Misalnya ada negara-negara tertentu mereka sangat scientific approach. Ada negara-negara tertentu yang sangat engineering approach. Nah, dan bagusnya itu di tengah ya. Right balance between scientific and engineering approach. Oke, sekarang kita lihat sensor. Oke, pertama itu kan apa? Sensing system. Ini tipe sensor yang dipakai, umumnya dipakai untuk structure health monitoring, vibration based ya. Surface mounted or embedded sensor. Tahu nggak artinya apa? Surface mounted artinya kamu tempelkan di permukaan struktur. Atau embedded itu dimasukkan di dalamnya. Berapa tipe? Strain gauge, ya mungkin yang udah ngelakuin testing di sini tahu lah ya. Strain gauge ini measuring strain at local point. Jadi one point aja dia measure ya. Kalau mau cover longer area, wider area, you can use fiber optic sensors ya. Jadi kita tahu tuh strainnya dari berapa tempat. Kemudian ada juga vibrating wire sensor. Ini biasanya itu di embed tempel atau dimasukkan dalam struktur. Kemudian ada LVDT, ya. This is measuring position and displacement. Okay. Inclinometers or tilt sensor ini mengukur angle, angle. Nah, yang paling umum itu adalah accelerometer. Nah, accelerometer ini yang paling banyak dipakai untuk mengukur vibrasi. Dulu itu ada tipenya itu ada, servo type atau force balance dulu, piezoelectric. Yang paling tua kalau nggak salah ada sensitivity ya, accelerometer, piezo. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi makin lama itu makin kecil. Dulu accelerometer saya pertama kali ikut tes itu accelerometernya segede ini. Gede sekali, berat ya. Kita bawa juga berat. Kemudian mulai bisa dimasukin dalam kantong. Sekarang malah semakin kecil ya. Ini dan kedua ini tipe yang remote sensing. Remote sensing itu kamu tidak perlu taruh sensornya di struktur dari jauh bisa dilakukan. Pertama misalnya laser Doppler vibrometer. Jadi pakai laser itu sama seperti pointer ini, laser pointer gini. Saya bisa ukur. Bedanya apa? Bedanya saya tidak tahu per vibrasi itu kan. Karena apa? Tidak ada efek Doppler di sini yang bisa mengcapture efek Dopplernya. Kemudian video kamera itu dia sekarang itu ada teknik. Kalau ada waktu nanti saya akan contohkan berapa riset saya. Kita tidak hanya mengcapture gambar, tapi gambar itu kan bisa diubah dari pixel ya. Dan dari pixel itu karena gambar itu bisa diubah jadi still image, okay? Still image kita bisa tahu nih pixelnya pada waktu T1, T2, T3, and so on and so forth. Dari situ kita bisa ekstrak di perubahan vibrasinya. Kemudian total station, enak geodesi biasanya pakai. Sipil juga pakai masih sekarang. Kemudian drone ya, drone biasanya sekarang lagi ngetrend. Ground based radar interferometry. Jadi ini seperti radar, dia bisa mengcapture berapa posisi. Nah, laser Doppler ini biasanya dia cuma satu poin tuh. Kalau ground based radar ini dia bisa berapa posisi. Nah, yang paling jauh. Jadi ini saya urutkan nih dari yang paling kecil, oke, per milimeter mungkin 0.01 mm
sampai yang paling besar, GPS ya, GNSS, satellite system. Jadi sekarang ini saya cerita aja ya, JAXA itu punya satelit, JAXA itu NASA-nya Jepang. Dia punya satelit yang bisa mengcapture 50 kali 50 cm di semua tempat di dunia. Jadi there is no secret. There is no secret anymore on the surface of the earth. Oke. Sekarang ada yang disebut tren ubiquity sensing system. Apa ubiquity itu apa? Ubiquity itu ada di mana aja gitu. Seperti apa? Kafe di toko di sini ya. Di mana tempat ada kafe. Ubiquity ini ada apa? Cellphone. Sekarang siapa coba yang nggak punya cellphone sih? Semua punya kan? Tahu nggak kalau semua cellphone kalian tuh ada accelerometer? Tahu nggak? Nggak tahu. Coba deh lihat. Ini iPhone, ini ada nih accelerometer provided by Bosch. Kalau kamu lihat Galaxy itu ada tuh accelerometer, zero type nih, magnetic. Jadi gimana kamu tahu? Misalnya gini, app-nya itu kan ada app ya, tahu apa Strava ya buat lari ya. Dia kan tahu tuh how many steps you have ya, every day. Tahu dari mana dia? Dari accelerometer. Accelerometer, jadi every human being itu has its own gait. Gait itu apa? Pola langkah. Pola langkah. Dari pola langkah itu dia bisa tahu dari mana pola langkah? Dari accelerometer. Jadi accelerometer naik turunnya itu kita bisa tahu. Oke. Jadi sekarang itu sensor itu sudah sangat variatif ya. Dari yang dulunya hanya dipasang saja begitu saja, sampai bisa sekarang ditembakkan, bahkan dari satelit ya, sampai yang di kantong Anda. Semua udah bisa buat mengukur vibrasi. Oke, ini kayaknya saya terlalu detail ya mungkin ya. Nanti saya akan. Oke, data analysis ya. Bagaimana saya dapat data tuh. Sensor itu biasanya dapat data getaran gitu kan. Masih. Sekarang apa yang kita lakukan dengan data itu? Ada 5 tier ya. Data analysis yang biasa kita pakai. Yang pertama itu adalah tier 1 itu signal based analysis. Jadi kamu pakai signal, dapat gitu ya, time history-nya, dan kamu lakukan analisis. Tentu sebelum melakukan analisis itu harus tahu dulu expected outcome-nya roughly seperti apa. Misalnya strukturnya linear, okay, expected outcome itu kamu bisa lihat melakukan analisis time domain. Time domain apa? Di fungsi waktu ya. Itu bisa average, root mean square, maximum minimum. Itu mah common ya, yang paling detail. Makanya bilang tier 1, yang paling standar. Linear assumption, atau kamu bisa ubah jadi frequency domain. Oke, frequency domain untuk ngelihat tadi peak-nya. Peak itu apa? Peak itu peak di frekuensi itu menandakan kecenderungan getarannya pada level atau periode mana. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, oke, saya bicara soal ini misalnya. Ini data angin. Ini data angin, getaran di tower, jembatan, oke. Fungsi waktu, saya ambil RMS-nya. Oke. Angin kecepatannya diukur, jadi kita punya 2 sensor, sensor angin dan sensor accelerometer ya, di jembatan. Kita tahu tuh, kalau kita plot itu efeknya seperti ini. Nah, ini yang dashed line itu teorinya. Oke. Nah, ini plotnya ini hasil pengukuran. Artinya apa? Pengukuran sesuai dengan teori. Itu expected. Berarti oke. Right? Nah, kita lihat time domain-nya seperti ini. Kemudian kita ubah ke frekuensi domain, kita dapat peak-nya seperti ini. Dari sini kita tahu, oh ini sekitar 0,6 sama 0,8. Itu frekuensi utama dari strukturnya. Oh, berarti struktur itu bergetar dengan RMS sekian akibat pola getar ini. Nah, kalau itu sesuai dengan apa yang kita punya dalam desain atau establish a document, itu oke, berarti oh yaudah. Berarti strukturnya baik-baik saja. Jadi ini level 1-nya. Kemudian level 1, tapi kalau misalnya kita tahu struktur itu kemungkinan berada dalam level non-linear ya. Non-linear struktur di sipil itu apa sih? Kira-kira apa? Salah satu yang paling mungkin itu apa? Base isolation. Jadi base isolation itu mungkin ada yang udah belajar ya. Kalau kita lihat, kalau dia pertama getarannya kecil, itu dia akan fungsinya seperti ini ya, stiffness-nya. Semakin besar dia akan pindah ke bilinear ya.
Nah, pada saat dia pindah bilinear, itu effective stiffness-nya itu berkurang. Nah, ini contoh ya. Contoh nyata efek nonlinear effect bias isolation. Ini ground motion time history ya. Nah, ini frekuensinya. Pertama itu di sini nih, frekuensi. Begitu dia hit largest-nya itu, largest excitation, dia drop tuh. Berarti dia effective stiffness-nya itu udah pindah ke bilinear. Akibatnya frekuensinya turun. Nah, kalau non-linear assumption kita weak non-linearity, jadi tidak berubah secara cepat dalam rentang waktu tertentu, kita bisa pakai spektrogram seperti ini, short time frequency, short time Fourier transform seperti ini. Sehingga kita tahu nih misalnya satu jam segini, dan kita tahu nih misalnya seperti ini kan, ini first frequency, second frequency, and so on. Tapi kalau dia dalam satu rentang getaran, jadi satu excitation berubah, nah kita harus pakai yang seperti ini, time frequency analysis atau wavelength analysis. Itu tier 1. Cuma tier 2 kita pakai signal dan model. Oke, tier 1 ini yang paling umum ya. Biasanya konsultan di sini berhenti dia. Berhenti. Kalau mau yang level lebih dia minta yang lebih. Jadi tier 1 dia isu invoice. Padahal sebenarnya tier 2 ini penting ya. Tier 2 itu mungkin kita ada model base. Nah, model base itu apa? Model base itu Anda harus bisa menginterpretasikan struktur, memberikan assessment struktur, tapi Anda tidak tahu apa structural modelnya seperti apa. Nah, model base itu, intermediate modelnya itu mathematical model. Nah, nanti kalau ada yang tertarik itu saya bisa cerita lebih detail. Kalau kita tuh biasanya pakai system identification. Nah, system identification itu kembali lagi, kita harus pikir pertama, ini asumsi strukturnya apa nih? Linear, non-linear, non-linear, weakly non-linear, atau strongly non-linear. Nah, itu juga. Jadi tipe-tipe itu beda. Mathematical modelnya beda. Nih kalau Anda lihat ya, nih mathematical modelnya A, B, R, D ini konstan kan? Dia nggak fungsi waktu. Itu linear artinya. Dari sini misalnya struktur response, kita buat mathematical model, dari situ kita bisa tahu model property of structure. Nah, ini agak mulai advance lah daripada tier 1. Tier 3, kita tahu signal, kita pakai signal, kita pakai structural model base. Oke. Jadi kita pakai signal dan pakai struktur model sudah, model struktur. Model struktur itu bisa apa? Bisa pakai yang lump mass model gitu, nggak apa-apa tuh lump mass model bisa. Atau kalau mau detail, kita pakai finite element. Bedanya here, we don't do updating. Updating itu apa? Nanti akan jelas ya. Linear assumption, again we have to think about the assumption. Kalau linear assumption, we can do time domain ya. Sekarang mungkin ada yang tanya, ada nggak yang ngerti? Misalnya gini, kenapa kalau saya pakai linear assumption, saya nggak bisa pakai frequency domain? Tahu nggak? Belum tahu ya. Kalau frequency domain itu, dia tuh merata-ratakan sebenarnya. Kalau lihat dari Fourier transform itu, dia merata-ratakan dalam setiap time window gitu. Nah, yang bisa dirata-ratakan itu kalau dia linear kan assumption. Kalau misalnya kamu punya sesuatu yang tidak linear atau strongly non-linear even ya, kalau kamu rata-ratakan maka informasi yang non-linear tadi itu hilang di rata-rata itu. Oke, nah di sini kita punya structure response, kita buat mathematical model, kita dapat identified model parameters misalnya. Kemudian, jadi on one end kita signal base ya, dapat mathematical model, identified model parameter. On the other hand, kita buat structural model, oke. Kemudian dari situ juga kita bisa generate kan model parameter kan, model analisis, dan kita compare di sini. Nah ini berguna untuk sebagai sebagai acuan awal. Jadi kalau misalnya strukturnya kita nggak tahu sama sekali gimana, kalau kita pasang sensor itu seperti orang meraba-raba gitu ya. Kita nggak tahu nih hasilnya gimana, menginterpretasikannya gimana. Nah kita bisa pakai bantuan dari model structural model. Nah tier 4 we do with updating. Updating itu artinya apa? Kalau ini nggak cocok, nggak sama, berarti kan ada satu yang salah kan? Ada satu yang salah. Jadi ada satu yang harus di-update. Biasanya kita mengacu pada finite element yang salah atau finite elementnya yang harus di-update.
Jadi kita update finite elementnya, jadi structural model plus updated so that they match, ya. Reasonably match. Jangan dipaksa supaya match, tapi reasonably match. Nah, tier 5 ini yang sekarang lagi ngetrend. Digital twinning. Mungkin pernah dengar ya, pasti pernah dengar lah ini. Buzzword ya. Digital twinning. So digital twinning itu seperti apa? Signal structure model based analysis. So we use vibration signal, structure model finite element to analyze with real time updating of the environment features and loading. Jadi updated itu kalau tadi cuma sekali kan, sekarang kita update real time berkali-kali. Ide seperti ini bisa kalau sistemnya singular atau sistemnya tidak terlalu kompleks ya. Misalnya seperti ini, kita punya physical asset, data, kemudian digital twinning, kita buat modelnya nih. Nah, kita ukur di sini, oke? Kita ukur modelnya itu, kita update supaya sesuai dengan ukuran. Kemudian dari sini kita punya di updated model, structural model, kita bisa buat simulasi apapun di situ. Dan kita cocokkan dengan sana atau kita bandingkan. Nah, dari situ kita bisa membuat decision apa yang terjadi di sana. Bahkan kalau misalnya saya pernah misalnya di wind turbine itu ya, wind turbine itu satu tiang itu mahal sekali ya. Satu unit itu mahal sekali. Nah, dia itu sangat sensitif terhadap angin. Kalau kita berhentikan operasi, jadi hitungannya itu, kalau kita hentikan operasi, kita nggak dapat duit kan? Karena dia kan nggak berputar ya. Downtime itu seminimum mungkin. Nah, owner atau operator itu, dia ingin mensimulasi, kapan nih saya bisa berhentikan? Kalau sebisa mungkin, jangan dihentikan deh. Tapi kalau misalnya kita tidak hentikan pada saat kritikal, strukturnya bisa rusak. Kan? Jadi bagaimana caranya supaya kita dapat the right balance itu? Kita nggak mungkin kan nunggu kan sampai anginnya besar sana baru kita hentikan. Kita buat simulasi digital twin. Jadi kembarannya digital di komputer. Lebih murah membuat itu dengan teknologi komputer sekarang kita bisa bikin. Itu digital twin. Untuk long span bridges atau tall building, the current stages itu masih conceptual level. Saya tahu berapa yang udah mulai ngerjain, tapi setahu saya ini masih dalam conceptual level, jadi belum pada practical application. Oke, sekarang apa beda monitoring sama desain? Orang suka nanya, apa sih bedanya? Kamu ngedesain sama monitoring. Bedanya itu apa? Kalau kamu ngedesain, kalau kita ngedesain itu, yang kita lakukan itu adalah forward analysis. Kita punya structural model, oke? Kamu bisa bikin di Midas, SAP, and so on ya. Dan kita punya input kan, wind load, earthquake load, traffic load, and so on. Terus kita dapat structural response, strain, displacement, velocity, or lendutan apa segala macam. Dari situ kita bandingkan dengan kriteria, design kriteria. Kalau udah masuk, oke, ya udah, desain dibangun. Nah, this is the commonly done in design engineering practice. Monitoring itu backward or inverse analysis. Yang kita punya itu adalah struktur response, signalnya aja. Dari situ kita harus mengartikan sesuatu. Bagaimana? Ya, kita estimate dengan structural model karakteristik. Nah, ada dua, kadang kita tahu apa itu inputnya, kadang kita nggak tahu. Misalnya gini, jembatan ya, atau traffic light di jembatan misalnya. Mungkin kita tahu itu loadnya kendaraan, tapi kita kan nggak bisa nimbang satu-satu kan kendaraannya berapa kan. Tapi jadi kita asumsikan dengan suatu model matematik. Jadi most SHM, most structure monitoring program can be considered as inverse analysis. Nah, inverse analysis ini tidak well established forward analysis. Jadi masih banyak peluang untuk, masih banyak challenge satu sisi, dan sisi lain masih banyak peluang untuk berkembang. Jadi kalau mau riset tuh masih mungkin sekali di sini. Oke, sekarang structural health monitoring strategies. What should we monitor? Oke, ini tadi sudah cerita ya. Oke, ini paling penting sah. Optimization between expected outcome dan objektif dengan available budget. Oke, kita bisa monitor banyak hal dengan banyak sensor, oke, tapi duitnya banyak ya keluarnya. Jadi harus kita optimalisasi di sini. Oke, ini saya singkatkan saja. Oke, sekarang saya bilang ke contoh ya. Oke, udah 1 jam. Long span bridges. This is the common several long span bridges ya yang ada di Jepang yang diinstrumentasi. Instrumentasi itu maksudnya dia pasang sensor di situ dan most of the sensors are permanently there. Oke, permanent sensor.
Kalau yang tertarik, saya selalu taruh referensi di sini, kalau tertarik detail bisa baca. Oke, ini tipe-tipe sensornya. Typically itu wired sensor. Wired accelerometer itu artinya kamu pasang di situ, setup, dan pakai kabel. Jadi bisa dibayangkan kalau tadi berapa jembatannya, 600 meter, 800 meter, dipasang satu center data station, biasanya di bawah, itu kabelnya itu berapa kilometer tuh udah, kan? Some monitoring system started as early as 1990s. Jadi sekarang itu sudah 30 tahun, mungkin lebih ya. Dan some of them already stop ya. Jadi sudah dihentikan. Biasanya itu dimiliki dan dioperasikan oleh bridge authority. Jadi seperti kalau di sini seperti jasa marga lah ya. Nah, ini salah satu yang Akashi Kaikyo itu. Tahu kan Akashi Kaikyo ya, paling panjang. Salah satu sistemnya seperti ini. Di sini pakai wire sensor, anemometer, velocity, thermometer, and so on, seismometer. Nah ini semuanya pakai wire sensor. Nah ini salah satu jembatan yang kami monitor baru-baru ini tahun 2017 sampai 2020. Kita pakai wireless sensor di sini. Jadi nggak ada kabelnya lagi. Nanti saya jelaskan detailnya. Oke, sekarang part 2 saya berikan contoh-contoh ya monitoring yang apa berdasarkan base experience. Jadi ada 4 objektif monitoring yang umumnya dilakukan. Yang pertama itu monitoring for design confirmation, untuk mengkonfirmasi verifikasi desain. Kedua, monitoring for structural assessment after extreme event. Extreme event misalnya apa? Large earthquake or large strong wind misalnya gitu ya. Kemudian monitoring structure control response. Jadi banyak struktur itu yang pakai sistem kontrol. Jadi kita harus monitor bagaimana. Kemudian yang keempat, monitoring of structure health condition. Oke, yang pertama ya. Ini lewat aja nih. Ini misalnya ini Akashi Kaikyo, ini contohnya. Waktu itu vibration test was not carried out. Tahu nggak kenapa? Karena jembatannya panjang banget, kan? Jadi nggak ada alatnya waktu itu yang bisa menggetarkan jembatannya secara sengaja. Yang cukup besar untuk melakukan tes yang normally done in the short span bridge. Jadi jembatannya tidak dilakukan, pada jembatannya tidak dilakukan tes. Nah, design value, kalau orang tidak bisa ngetes, dia apa? Biasanya apa? Dia berapa? Konservatif kan? Ya udah kita konservatif saja, pakai assume aja design value-nya segitu. Jadi waktu itu dia assume design dampingnya sekitar 3% ke 2%, logarithmic increment ya. Nah, dengan monitoring kita bisa tahu tuh. Sekarang kita pakai sensor kan? Udah taruh sensornya. Kita bisa tahu bagaimana, apakah benar keadaan jembatan sesuai dengan apa yang didesain. Ini contohnya ya. Ini red ini, broken line ini adalah desain. Dan ini hasil monitoring. Jadi tidak jauh beda. Itu good things to know ya, tidak jauh beda. Ini tentang frekuensi ya. Kemudian juga ini tentang damping. Ya dampingnya seperti ini. Ini IRA dan RD itu tipe sistem identifikasi. Nanti kalau tertarik saya jelaskan di workshop. Nah, yang red line ini design value sekitar segini. Jadi pada waktu kecepatan wind speed-nya 0, desainnya 0,02. Oke. Dan dari analisa kita ternyata dia di atas 0,02. Artinya apa? Safe. Tenang lah ya konsultannya. Di sini juga bisa lihat seperti itu ya. Jadi kita confirm bahwa struktur ini, desain yang kita assumption, yang kita ambil waktu desain, itu ternyata sesuai atau konservatif enough dalam bahasa ini ya. Sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ini contohnya lagi angin ya. Nah ini seperti saya bilang tadi, ini dari tes, dari wind tunnel test, itu kita bisa prediksi nih. Prediksi. Bagaimana kecepatan anginnya, respon jembatannya, ini di girdernya ya, di midspan girdernya. Berapa defleksinya pada saat kecepatan angin segini. Misalnya gini ya, kecepatan anginnya 30, kira-kira 5 meter. 5 meter loh bener. Lateral displacement-nya 5 meter. Jadi kalau angin 30 meter per second, berdasarkan hasil dari pengukuran, ya benar segitu. Artinya apa? Artinya kita aman ya, aman. Bahkan kalau kita lihat toleransinya ini masih di dalam batas yang cukup aman. Kemudian juga rasio maksimum and mean lateral displacement. Jadi lateral displacement itu ya, kalau lihat jembatan-jembatannya, dia akan muter seperti ini kan, muter. Nah kita bisa ambil rasio antara maksimum
dengan minimum, dengan average. Nah, itu biasa dipakai di desain, nih di straight line ya. Dan ini hasil pengukuran. Berarti asumsi kita tadi cukup konservatif, 1,5 ya, kira-kira 1,6. Dan cukup konservatif, artinya aman. Ini sama seperti ini di Hakucho Bridge, kita pakai sensor, lumayan banyak waktu itu. Dan kita pengen tahu waktu itu bagaimana sih sebenarnya pola getarnya kalau terhadap angin ya. Dan ini kita tahu. Jadi pola getarnya itu kalau kita pasang banyak sensor, kita bisa tahu, kita bisa dapat informasi dari denser information of mode shift. Jadi seperti ini misalnya, itu mode getar sampai mode getar ke, kalau nggak salah mode getar ke berapa ya? 18, 24 kita bisa dapat. Ini artinya apa? Kalau kamu force vibration itu kita pakai alat exciter yang besar gitu. Lihat ini, NA itu artinya not available. Kita tidak bisa excite segini. Kita bisa excite paling 10 mode getar. Tapi kalau pakai ambient vibration, with the right technique ya, kita bisa identify sampai mode getar ke 24. Ini nanti saya cerita detail juga di workshop. Nah, salah satu yang kita dapatkan waktu itu adalah seperti itu. Kita tahu di wind tunnel test itu seperti ini. Jadi RMS of acceleration, akselerasi jadi getaran dari girdernya itu berapa pada saat frekuensinya berapa. Oke. Dan damping berdasarkan RMS of acceleration. Di wind tunnel test kita tahu ini straight line warna merah ini. Oke. Nah, pada saat kita tes, loh kok kebalikan nih? Kalau damping kan oke ya, trennya oke. Pada stiffness tidak. Jadi ada sesuatu yang salah. Apa? Nah, itu yang harus diteliti. Nah, kalau tadi tier 1 dia berhenti di situ. Tapi kita usahakan untuk tahu lebih detail. Jadi kita modelin waktu itu. Jadi kita pisahkan antara efek aerodinamik yang dari angin dan efek struktur dari bearing. Jadi bearingnya itu sendiri di sini itu menghasilkan stiffness dan damping tertentu. Nah, kita modelkan pakai inverse analysis. Kemudian kita bagi dua. Ini efek dari bearing, strukturnya saja. Ini efek dari angin, aerodinamik. Yang dites di wind tunnel tadi apa? Efek dari anginnya saja. Ya kita lihat kan, ternyata ya masuk akal. Jadi kenapa tadi hasilnya seperti itu dari pengukuran? Karena di wind tunnel kita tidak memperhitungkan efek dari bearing. Nah, hal-hal seperti ini perlu dimengerti dan perlu diteliti lebih jauh. Dan untuk mendapatkan pengertian sejauh ini kita perlu melalui tahap-tahap analisis. Di segi jembatan ya. Saya skip. Jembatan itu kalau long span bridges itu critical komponennya di mana, tahu nggak? Itu di koneksi dari tiang dan girder. Anda bisa bikin tiang dan girder itu fixed connection, jadi strongly connected, rigid ya. Konsekuensinya apa? Getarannya itu atau force-nya itu akan besar. Karena apa? Karena massa jembatannya, massa girdernya kan besar kan? Massa kali percepatan akan menghasilkan inersia. Jadi getaran dari jembatan, dari girdernya besar, berarti Anda harus merancang kolomnya besar. Okay? Itu efeknya. Jadi kalau pakai fixed connection, you have a larger acceleration, larger seismic load, but smaller displacement. Jadi jembatannya nggak banyak bergerak, which is good, right? Tapi Anda harus desain terhadap larger column, larger seismic load. Di ujung yang lain ada movable jembatan. Jadi kita biarin aja dia bergerak seperti itu ya, movable or floating connection. Konsekuensinya small acceleration, right? Small acceleration, tapi larger displacement. Jadi Anda harus antisipasi displacement yang besar. Nah, ini yang kita lakukan. Kita monitor. Yang pertama dalam monitor gempa itu adalah kita bandingkan desain spektra dengan recorded response. Seperti ini. Ini Tatara Bridge di Jepang. This is design spectra. Okay. This is the recorded one. Jadi spektra dari recorded ground acceleration itu masih lebih kecil dari desain spektra. Jadi
dalam asumsi kita kalau begini hasilnya, ini artinya bahwa kita ekspektasi kita harapkan struktur itu tidak rusak. Ini juga dia di Yokohama Bay Bridge. Yokohama Bay Bridge itu di retrofit tahun 2005. Di retrofit, jadi dipakai spatial spectra design berdasarkan spatial scenario earthquake. Ini yang merah ini. Tahun 2011 ada gempa Tohoku yang terbesar di Jepang dan digetarkan dan hasilnya seperti. Jadi masih di bawah. Jadi di bawah desain spektra dari retrofit. Jadi aman. Ini yang pertama kali indikasi. Itulah gunanya kalau misalnya kita punya sensor di jembatan. Saya berapa bulan yang lalu saya lihat ada video yang beredar, mungkin kalau adik-adik Anda juga lihat ya, ada jembatan Suramadu ya bergetar, video tuh orang pada takut. Terus habis itu apa? Nggak ada apa-apa kan? Mestinya authority itu ngeluarin seperti ini nih. Minimal dia kan tahu desain spektranya berapa. Dia punya sensor di bawah itu. Setahu saya dia punya sensor. Dia mesti ngeluarin seperti ini. Ini loh jembatan saya, ini desain spektranya seperti ini. Ini desain ground motionnya seperti ini, dan ini recorded ground motionnya. Jadi nggak ada apa-apa tuh, tenang aja gitu. Strukturnya aman. Itu informasi yang minimal harus dikeluarkan oleh authority. Oke, sekarang saya berikan beberapa contoh untuk earthquake ya. Ini contohnya. Oke, ini yang menarik ya. Ini jembatan Yokohama tadi, itu yang kita lihat waktu itu. Kita lihat dari rekornya aja, itu ada suatu hal yang aneh. Jadi ada koneksi antara tower and girder itu. Kita pasang sensor di sini ya. Misalnya ini towernya, ini girdernya. On the top and the bottom itu ada sensornya. Dari sini kita bisa tahu responsnya. Oke. Nah, frekuensinya ialah seperti ini. Ini girder di transfer direction, tower in transfer direction. Ini dua struktur yang berbeda, yang uncoupled. Mestinya apa kalau di uncoupled? Mestinya frekuensinya berbeda. Tapi kalau kamu lihat frekuensinya, kok sama persis ya? Berarti apa? Kalau dia sama persis, berarti dia dempet ya. Apa istilahnya? Dia lengket gitu. Lengket. Kenapa bisa terjadi demikian? Kemudian kita lihat lagi. Kita lihat time seriesnya sekarang, time history-nya. Dan dari time history itu kita dapat ini peak seperti ini. Ada what we call as the periodic impulse. Jadi seperti ada kalau kamu lewat kereta gitu ya, kereta lewat railway itu ada keteng gitu kan bunyi kan. Itu sebenarnya apa? Rodanya itu sedang melewati bagian sambungan. Jadi ada impulse. Nah, impulse ini kita bisa lihat nih. Jeda impulse itu berapa second sih ini? Sekitar 3 second, 3,2 second. Or 0.3 Hz frekuensi. Jadi apa? 0.3 Hz frekuensi itu tadi yang di sini ya. Jadi dia lengket benar karena apa? Karena dia pounding. Tahu pounding? Pounding itu apa? Nah, pounding ini tidak diperhitungkan waktu desain. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi, unexpected event, okay, based on monitoring. Dan kita pergi ke lapangan, setelah itu kita lihat, ya benar tuh, ada scratch mark. Scratch mark ini di sini ada sela ya, sela jarak gitu. Itu nggak mungkin terjadi scratch mark itu kalau dia tidak sempat lengket. Kan? Nah, scratch mark ini kita ukur sekitar 8 cm, dan kalau kita bandingkan dengan rekor itu benar, relative displacement sekitar segitu. Nah, apa yang menyebabkan pounding? Apa pounding tadi ada konsekuensi nggak pada struktur? Ada. Kita lihat sini, beberapa bolt ini di connectionnya itu lepas, dan itu nggak mungkin lepas begitu saja ya, pasti ada suatu force yang besar yang membuat dia terpukul dan lepas. Nah, apa yang kita lakukan di situ? Sekarang kita pikir, kalau misalnya gempanya terjadi selevel 2019, 2011, oke, nggak ada masalah dengan struktur secara umum ya. Tapi apa yang akan terjadi kalau ternyata gempanya nanti di masa depan lebih besar? Padahal struktur ini, bagian ini kita tidak desain terhadap gempa besar. Lalu kita lakukan simulasi, finite element simulation ya, prediction. Dari sini kita bisa modelkan, ini model dari observasi dan pounding. Jadi kita match yang tadi updating tadi ya. Jadi finite elementnya kita updatekan berdasarkan hasil dari pengukuran. Dari updating ini baru kita bisa simulasikan
apa yang akan terjadi kalau nanti ada gempa besar. Dan seperti ini hasilnya. Jadi kalau di Jepang itu kita ada skenario earthquake. Pernah dengar kan? Nankai earthquake, atau Nankai apa segala macam besar. Jadi Jepang itu mengharapkan dalam beberapa tahun ke depan itu akan terjadi gempa besar. Dan mereka sudah prediksi sampai ke time series-nya. Time series-nya itu yang dipakai untuk ini. Nah, misalnya kita tahu capacity-nya berapa. Nah, kita tahu nih, kalau level 2 desain nanti, itu akan terjadi, mungkin terjadi masalah dengan struktur. Oke, itu bagian jembatannya. Sekarang saya sedikit dengan gedung. Oke, masalah dengan gedung, sekarang itu banyak gedung-gedung tinggi ya, di Jakarta. Kalau di Jakarta mungkin bukan daerah gempa ya, atau relatif tidak terlalu tinggi lah aktivitasnya. Misalnya seperti Tokyo itu kan di Tokyo area itu, greater area itu surrounded by 12 fault lines. 12 fault lines. Some of them are very active ya. In addition you have also the subduction zone ya, dari Tohoku, dari selatan, dari utara. Jadi ada banyak kemungkinan terjadi gempa, sering kemungkinan. Dan kalau terjadi gempa, isu yang utama itu adalah apa? Aman gak sih gedung kita ya? Aman gak sih? Structural engineers need to judge safety of many buildings immediately after the earthquake. This requires expertise on field inspection. Enggak sembarangan orang ya, certified people needs to. Nah, isunya itu apa? Ya oke. Non-expert people cannot guarantee, right? Isunya itu number of building itu terlalu banyak banding dengan people who can match this. Dan lagi sekarang itu kita biasa pakai inspection yang langsung ya. Jadi dilihat, datang ke gitu gedungnya, dilihat. Oh ini oke, enggak oke gitu. Itu kan time consuming banget ya. Satu cerita di Christchurch earthquake 2010 itu gempa besar dan banyak sekali gedung yang mengalami kerusakan. Kerusakan sampai waktu itu akhirnya diadakan mereka kekurangan orang untuk evaluasi gedungnya. Akhirnya beberapa sudah ya udah robohkan aja lah karena udah terlalu lama tidak dihuni. Orang juga yang mau datang, tenan yang baru juga takut kan. Ini gedung saya, gedung yang ini bagus nggak sih, masih oke nggak? Jadi there's a huge challenge ya untuk mengevaluasi ini untuk building stock. Oke, sekarang kalau kita taruh sensor, ini isu teknis yang berikutnya. Jadi there is a need for automatic post-earthquake inspection, right? Masalahnya ialah how many sensors you have to place ya. Berapa banyak sih kamu misalnya punya 50 story building, berapa banyak sih yang kamu perlu? Di mana saja kamu harus taruh? Itu kan masalah krusial. Kemudian kalau gedung itu beda dengan jembatan ya. Itu banyak non structural komponennya. Entah itu hiasan apa material atau apalah di dalamnya itu ya. Jadi seismic response entirely different ya. Tergantung pada itu. Difficult to extract signal directly linked to damage. Jadi kalau kita pasang sensor misalnya di lantai 20, rusaknya di lantai 15, kita bisa nggak tahu tuh. Mungkin ada suatu masalah, tapi dari signalnya oke. Tapi ada masalah di situ. Jadi itu difficulty ya. Nah, ini ada satu riset mungkin kalau tertarik bisa lihat detailnya di sini. Kita berusaha di PA-nya ini Profesor Ike dari Kyoto University. Jadi objektifnya itu untuk mengestimate response of all floors, ya, respons dari semua lantai hanya berdasarkan pada dengan memasang sensor hanya pada lantai-lantai tertentu. Oke. Nah, dari situ kita modelkan dan nanti dari model itu kita bandingkan dengan rekornya. Kalau terjadi diskrepansi yang sangat besar, okay, maka atau perbedaan yang sangat besar, maka itu adalah indikasi bahwa ada sesuatu, something wrong in this floor. Limitasinya ini apa? Valid for linear range only. Tapi oke ya, karena struktur itu biasanya itu jarang sekali dia sampai kalau high speed sampai ke non-linear range, kecuali kalau dia udah rusak berat. Oke, jadi ini idenya. Oke, detailnya ada di paper ya, saya nggak. Jadi kamu pasang sensor misalnya ini ya, kamu pasang sensornya cuma 3 lokasi dan 1 on the ground. Dari situ kita bisa
dengan teori model decomposition, kamu bisa estimate mode shapes-nya. Okay. Dan dari estimasi mode shape itu berarti apa? Dia pakai estimasi mode shape untuk semua lantai. Okay. Dari estimasi mode shape semua lantai itu, dengan teori vibrasi, kamu bisa estimate response dari semua lantai itu. Oke. Ini dites di eDefense. eDefense tahu eDefense? eDefense itu the world's largest shaking table, right? Ini satu one-third scale, 18-story steel structure. Dan karena di defense, strukturnya kita bisa tes dan kita bisa simulasi damage. Ini kita simulasi damage ya. Pada saat loading 110, ini nama aja ya, cm per second, itu di-yieldkan. Jadi beamnya itu, ujung-ujung beamnya desain supaya yield. Kemudian pada saat 180 itu ada mulai cracking. Jadi sengaja disimulasikan damage. Nah, kita lihat hasilnya gimana. Nah, ini pada saat 110, straight line ini adalah teori. Okay. Titik-titik ini adalah hasil pengukuran. Ini maximum response. Maximum acceleration, relative response to the ground, interstory drift. Di earthquake engineering untuk building, itu interstory drift itu adalah indikasi untuk damage. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, 110 tadi apa? Sudah terjadi damage ya, here. 110 sudah terjadi damage. Dari situ kita bisa tahu sudah terjadi sesuatu yang aneh dia. Jadi sudah ada deviasi dari teorinya. Dari expected behavior sudah terjadi deviasi. Now, if we increase damage, deviasi becomes farther, right? Jadi kita bisa lihat nih, as damage increases, difference between estimation of variation becomes significant. Because the struktur itu sudah mulai non-linear. Asumsi prediksi kita adalah linear. Jadi ini bisa dipakai untuk quick assessment. Kita nggak bisa bilang ini benar-benar melakukan secara detail evaluasi gedung, tidak. Tapi setidaknya kalau semua gedung punya sistem seperti ini, dia bisa tahu nih. As a quick rapid assessment tadi ya, kita bisa tahu, oh ini nggak masalah, bisa segera dihuni, bisa segera berfungsi. Ini ada masalah, kamu perlu teliti lebih dalam. Nah, itu bagian. Nah, ini tesnya yang benar 2019. Ini gedung 29 lantai di Shinjuku area dan dipasang sensor cuma di 5 lantai, 1 on the ground ya. Ini contohnya. Dan dengan teori tadi, ini mode shape teorinya ya. Dan inilah perbandingan antara maximum acceleration, maximum displacement. The line is the predicted ya. Dan ini yang dot ini adalah di pengukuran. Nah, kita asumsikan kita cuma tahu 2 sensor nih. Kita cuma punya 2 sensor. Jadi kita punya 2 sensor lantai 16 dan 29, lantai 8 dan 29. Dan kita bisa bandingkan. Okay. Karena dari sini kita bisa tahu kan, masih oke lah. Masih following the line teori. Jadi strukturnya tidak terjadi kerusakan pada struktur. Oke, ini cerita tentang jembatan. Ini sekarang sedikit tentang angin. Vortex induced vibration. Tahu vortex induced vibration? Vortex induced vibration itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada bluff body ya, kena angin, itu ada separasi of flow ya. Misalnya ini ya. Bisa saya video ini. Oke. Tuh. Karena separasi flow tadi, maka perbedaan pressure top and bottom. Perbedaan pressure tadi, kalau kamu punya kertas ya kamu tiup itu. Kertas 2 lembar. Kamu tiup angin di tengah. Kertas akan mengalir. Itu perbedaan pressure karena perbedaan angin. Bernoulli principle. Dari situ kita bisa tahu, kita bisa mengalami vortex induced vibration. Nah, kita amati ini di tower, jembatan. Oke, ini teori ya, seperti saya bilang tadi. Straight line-nya seperti ini. Oke. Nah, yang kita amati dari pengukuran, ternyata pada zona wind velocity tertentu,
itu ada jump. Oke, ada jump. Jadi straight line-nya ini teorinya seperti ini. Tapi ternyata ada significant jump. Apa nih yang terjadi? Oke, this is unexpected. Kemudian ketika kita bagi ini, pada wind speed 13 ke 24, this is where it happens. Kecepatan angin 13 sampai 20 meter per second, ada jump di getaran dari towernya tadi. Dan kita bisa lihat terjadi satu frekuensi. Jadi tower itu cuma gini aja. Biasanya towernya gini. Dan amplitude-nya itu kecil. Tapi karena dia single frequency, amplitude-nya jadi besar. Jadi berosilasi seperti itu. Nah, di tempatan yang lain, ada osilasinya 0.6 Hz, ada 0.8 Hz. Dan itu terjadi pada several minutes. Ini tower dari steel structure. Masalah structure dengan vibrasi apa? Fatigue, ya. Fatigue. Kalau ini terjadi sekali nggak apa-apa, tapi karena kemudian kita petakan ya, kapan sih ini terjadi? Ternyata itu terjadi pada saat angin pada kecepatan tertentu dari arah tertentu. Nah, lebih kompleks lagi, bukan cuma kecepatan tapi arah. Nah, arahnya itu untuk 0.6 Hz itu kira-kira di sini. Jadi dari kanan ya. Kalau dari 0.8 dari bawah. Nah, dari sini we try to understand ya what happens. That's the loading, right? Now we go to structure. What caused that significant change? Kita lihat dari mode shapes-nya. Nah, ini kita bisa tahu begini kalau kita punya model struktur. Kita bisa bikin definite element. Ternyata itu terkait pada natural frequency dari tower itu sendiri. Dan kenapa dia terjadi pada 0.6 and 0.8? Karena ada dua mode getar alami pada saat itu. Nah, mode getar alami pertama ini, kita lihat ini. Ini di sini, kita lihat ya. Ini bukan stationary point. Okay? Bukan stationary. Ini towernya in phase, jadi dia bergerak sama-sama. Nah, untuk 0.8 itu tower out of phase. Jadi towernya gini. Apa penyebabnya ini? Uniknya, perbedaan eksitasi frekuensi tadi menyebabkan perbedaan pada getaran di girdernya. Jadi misalnya ini 0.6 itu dia up here, right? 0.8 itu nggak terlalu. Karena apa? Karena dia stationary point sudah. So anyway, that's the finding ya. Finding measurement, finite element model. We want to confirm it further dengan testing wind tunnel. Jadi kita simulasikan. Di simulasi di wind tunnel, kita buat nih mock-up towernya seperti ini. Dan kita geser supaya tahu tadi berapa angle-nya. Dan kita simulasikan. Dan ini benar expected-nya itu. Expected. Jadi ini straight line itu berarti dia expected as in simulated. Kemudian kita ingin tahu detail gimana sih jadi pola getarannya itu. Kita buat simulasi di computation fluid dynamics seperti ini. Jadi kita bisa tahu tuh, oh ini swirling, vortex carbon vortex yang menyebabkan itu. Jadi ada berapa level tuh analisa yang kita lakukan. Dari sini kita bisa confirm, oke ini penyebabnya. Dan ini paper, ini tadi disebutkan dapat award JEWA ya. Ini dapat award dari Japan Association Wind Engineering. Karena detail analisis ya. Dan fenomena baru. Oke, saya skip banyak hal ya, sorry ya. Oke, saya skip. Ini udah mau habis. Oke. Kalau detail nanti saya akan cerita di workshop aja. Saya akan cerita sedikit tentang ini mungkin adik-adik tertarik ini. Ini baru ya. Oke, ini saya. Oke, here. Oke. Kita civil engineering biasanya belajarnya dari mana? Belajar dari pengalaman engineering yang lain kan, bidang ilmu yang lain. Saya akan tunjuk satu contoh di mana kita ambil teknik dari bidang yang agak jauh dari kita, yaitu medical science. Nah,
riset ini kami lakukan, ini baru ya, baru berapa tahun? 21, tahun 21. Rapid vision-based estimation of stay cable. Jadi conventionally, itu biasanya orang pengen tahu kabel dari stay cable yang panjang itu tadi, rusak atau enggak. Itu biasanya dia pakai sensor, dipasang di situ. Sekarang kamu bayangkan ya, kalau kamu pakai wire sensor, kabelnya itu banyak ya. Terus tinggi-tinggi kan semuanya kan. Kamu pasang semua kabelnya sendiri tuh, cabling sistemnya udah gimana, udah repot ya. Dan kabel itu dan the wire sensor itu dia hanya bisa ngasih informasi satu poin, right? So we have limited coverage area, atau kita bilang itu low spatial resolution, require direct access or close to the structure. Jadi kamu harus panjat ya, pasang sensornya kan. Expensive and equipment. Kita juga bisa pakai LDV, tapi ini harganya mahal sekali ya, jadi tidak umum dilakukan. And require special skill for operation. Okay? Nggak semua orang bisa lakukan, jadi harus ada pendidikan atau pelatihan tertentu. Itu satu sisi. Sisi lain, getaran pada kabel seperti ini biasanya sangat kecil amplitude-nya. Kecuali kalau kamu sengaja getarkan, itu dia besar. Tapi kalau secara natural itu sangat kecil amplitude-nya. Ada teknik yang dulu dikembangkan dengan vision based, jadi pakai kamera gitu. Tapi itu akhirnya mentok, nggak bisa diteruskan. Karena apa? Karena pixel itu kan kontras dari video kamera ini bisa mengukur itu kontras pixelnya itu. Nah, kalau dia tidak bergetar secara signifikan, kita tidak bisa capture apa-apa itu dari situ. Jadi difficult to apply conventional video based measurement. Nah, kita lakukan ini. Ini salah satu teknik yang baru. Ini awalnya dikembangkan di MIT. Coba saya ngetes. Adik-adik, Anda bisa lihat nggak nih? Ini video ya. Oke, ini bayi sedang tidur. Oke, bayi sedang tidur. Direkam, yang kiri itu direkam pada saat normal condition. Oke. Coba kita lihat. Anda bisa lihat nggak dia bernapas? Sekarang. Tidak. Yang kanan Anda bisa lihat nggak? Bisa kan? This is after motion amplified 10 times. Nah, jadi sebenarnya ini ceritanya ya. Hambatan untuk melihat itu ada di mana? Di mata kita. Jadi mata kita itu tidak bisa mengcapture motion, tapi bendanya sendiri bergerak. Tapi kita tidak bisa capture karena limitasi dari mata kita. Nah, kalau kita bisa set up something intermediate ya, untuk mengamplify motion tadi, maka kita bisa capture. Jadi apa? Kalau kita bisa ciptakan teknik yang bisa memagnifikasi atau mengamplifikasi getaran tadi, maka teknik konvensional yang sudah dipakai orang dari dulu untuk video capturing itu bisa dipakai. Nah, itu uniknya ya. Dan ini teknik ini dikembangkan di MIT Computer Science Lab, bekerja sama dengan Medical Department. Nah, kami coba kembangkan itu untuk kabel, untuk struktur sipil. Sekarang kabel seperti ini. Kalau saya pakai kamera, saya pakai kamera ini loh, benar. Saya pakai kamera ini sama. Pakai kamera seperti ini, seperti biasa, as is ya, tanpa diapa-apain itu. Saya nggak bisa capture itu, vibrasi dari kabel itu. Kita bisa lihat, perbandingkan dengan laser, dia bergerak, tapi kita tidak bisa capture. Sekarang saya kembali ke, this is the most important thing I think. Kalian pernah sudah belajar struktur dinamik kan? Di buku pernah ditulis mode shapes kan? Mode shapes seperti ini ya. Percaya nggak itu? Percaya nggak mode shapes seperti itu? Pernah nggak kepikir? Saya dulu mikir loh, waktu saya belajar. Ini beneran apa enggak sih, mathematical product atau enggak sih? Itu ternyata beneran ada. Jadi ini, dengan teknik tadi, saya bisa mengamplifikasi getaran kabel tadi, kemudian saya bisa decompose into mode shapes component. Sekarang Anda lihat ya. Ini tadi getaran kabel tadi, dan ini mode shapes pertama. Jadi mode shapes itu real, sinusoidal. It's not magic. Second mode. Okay. Third mode. Jadi sebenarnya kabel itu bergetar
setidaknya sampai 3 mode, tapi kita nggak bisa lihat dengan mata kita karena keterbatasan indera kita. Tapi dengan teknik magnifikasi tadi, kita bisa mengamplify getarannya itu, dan ketika kita sudah mendekompos getaran tadi dalam frekuensi komponen, kita bisa lihat beneran tuh mode shape. Jadi mode shape itu benar ya, bukan cuma teori, tapi benar. Nah, kita bisa, ini tekniknya yang kami kembangkan. Kalau tertarik ini bisa lihat papernya. Kemudian kita pakai itu untuk modal analisis. Jadi kalau kabel tadi, stay cable, kalau kita tahu frekuensinya, apalagi yang kita bisa tahu dari frekuensinya? Kita bisa tahu tegangannya. Oke? Jadi kalau kabelnya masih didesain dengan tegangan tertentu, kita bisa tahu frekuensinya. Biasanya orang getarin, seperti kamu main gitar gitu ya. Kan ada nadanya kan, kalau sumbang kan kita tune ya. Gitu. Seperti itu juga kabel, structure kabel. Ya, dengan teknik ini, kita pasang video, nggak perlu sentuh apa-apa. Kemudian kita pakai metode disebut di sini kami pakai discrete central method. Kemudian kita pakai modal analisis. Okay? Dari situ kita tahu natural frekuensinya berapa. Dari situ kita bisa tebak estimasi tensionnya. Nah, ini contoh. Jadi kami berkembang waktu itu dari laboratory test, kemudian kami pergi ke jembatan yang mini scale, kemudian kita coba ke larger scale. Ini Tatara Bridge, ya, largest span bridge in Tokyo, in Japan, 890 meter. Dan kita pakai 2 alat, video kamera dan LDV sebagai konfirmasi. Dan kita lihat ya, kabel jembatan ini besar sekali, jadi kabelnya itu sekitar hampir 500 meter kalau nggak salah. Dan itu sangat besar, jadi dia tidak ada getaran sama sekali yang bisa kita lihat. Okay. Setelah kita magnifikasi 100 kali, kita bisa lihat nih. Ini kabel. Kabel itu dia berosilasi, bergetar at its own frequency. Jadi natural frequency kalau Anda lihat ya, itu beda-beda tuh kan. Natural frekuensinya setiap kabel itu beda-beda. Jadi dia bergetar daripada natural frequency mereka sendiri. Dan dari situ kita bisa estimasi seperti ini ya. Ini first mode. Long period, right? Because it's very flexible. Okay. Then the second mode. And the third mode. Jadi sampai ke mode getar ketiga itu bisa diestimasi. Dan kita bandingkan ya, di kanan ini dengan LDV, dengan laser yang jelas sangat presisi, dan ini video measurement. Kita lihat frekuensi peak ya, frekuensi peak ini berasosiasi dengan mode getar. Itu kita bisa capture sampai 4 peak ya, 4 peak, dan nilainya itu sama persis, sedikit sekali diskrepansinya. Nah, dari situ kita bisa tahu berapa tension dari kabelnya. Jadi ingat ya, ini kita nggak pakai alat yang sophisticated loh, pakai kamera biasa. Nah, sekarang kita sedang menimbang dengan pakai apa? Pakai kamera handphone. Masalahnya apa sekarang dengan handphone? Dengan handphone itu kamu harus berdiri sangat tenang. Pada waktu itu. Atau kita ciptakan suatu metode supaya kamu bisa compensate getaran akibat tangan dengan getaran yang terekam. Nah, jadi nanti kalau alat metode seperti yang berkembang, itu kita bisa capture gini aja. Kita punya handphone bisa tahu, oh gedung ini segini frekuensinya. Oke, so ini nah ini karena banyak anak satu saya jadi ya oke lah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu oke lah ya. Nomor 4 ini yang penting nih. Jadi structure monitoring itu new field ya, new emerging field. Kira-kira 20 tahun lah ya udah sekarang ya mungkin. Not really new but still developing. Yang penting itu requires inovatif multidisciplinary approaches. Jadi nggak cuma teknik sipil aja, tapi bagian misalnya harus tahu sensing system, data analisis, semuanya itu kan harus minimal tahu menguasai banyak bidang ilmu ya. Tapi ini adalah satu tren yang saya lihat sekarang. Jadi ketika saya tamat, itu tesis saya soal beton ya.
Saya taunya beton doang mungkin baja dikit lah gitu. Waktu saya pindah ke master di University of Tokyo, saya masuk di labnya Bridge, tapi waktu itu dosennya itu, pembimbing saya ngasih saya laser Doppler vibrometer itu dikasih. Udah kamu kerjain ini katanya. Saya bilang, saya tuh taunya mau beton, Wak. Ya udah kamu sekarang taunya ini. Dan kamu harus belajar satu tahun itu, bagaimana mengoperasikan, bagaimana nah itu ya. Tapi kalau waktu itu kan masih muda ya, masih bisa lah. Nggak tahu kalau sekarang. Tapi yang saya mau bilang ialah, kita itu harus bisa menguasai banyak bidang seperti ini. Dan trennya nanti ke depan tuh seperti itu, buat adik-adik yang sekarang mungkin masih S1 ya. Bidang ilmu itu sekarang sangat cepat berkembang, dan kamu tidak bisa hanya menutup diri untuk bidang teknik sipil saja, tapi harus juga bisa mengintegrasikan dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Oke, saya kira gitu saja dari saya. Terima kasih.